Hai, selamat datang di channel Fan Timnas Bola. Jangan biarkan air mata kebanggaan Garuda Muda hari ini menjadi air mata penyesalan 5 tahun lagi. Inilah langkah taktis yang wajib dieksekusi PSSI sekarang. Pemirsa pencinta sepak bola di seluruh tanah air, kita baru saja disuguhkan sebuah tontonan mahakarya dari anak-anak muda kita. Intensitas, determinasi, dan daya juang luar biasa yang mereka tunjukkan di lapangan hijau membuat dada kita membusung bangga. Namun, sejarah kelam seringkali menghantui sepak bola kita. Berapa banyak generasi emas yang layu sebelum berkembang saat mereka bertransisi ke level senior. Ini bukan saatnya sekadar euforia. Ini adalah alarm bahaya yang menuntut tindakan nyata dan terukur dari federasi. Mari kita bedah secara taktis, Bung. Sepak bola modern bukan hanya soal seberapa kencang Anda berlari, tapi seberapa cepat otak Anda merespons transisi. Anak-anak U17 kita memiliki fisik dan determinasi yang berapi-api, tapi disinilah letak jurang perbedaannya dengan kurikulum modern. Ketika kehilangan bola, tim-tim elit dunia melakukan serangan balik dalam hitungan detik dengan struktur yang rapi. Sementara pahlawan muda kita seringkali mengandalkan insting individu yang menguras stamina tanpa organisasi yang jelas. Perbedaan fase transisi ini adalah celah maut yang akan menjadi titik lemah mematikan saat mereka naik ke level profesional yang jauh lebih kejam. Jika sistem kita tidak segera berbenah, kita sedang menggiring anak-anak luar biasa ini menuju jurang generasi yang hilang. Ya, pemirsa, bayangkan potensi berlian ini perlahan meredup karena mereka terjebak dalam kompetisi yang tidak menuntut kecerdasan taktikal yang lebih tinggi. Tanpa pembinaan lanjutan yang sistematis, atlet-atlet muda kita akan terbentur tembok tebal saat berhadapan dengan pemain-pemain senior atau legiun asing yang sudah matang secara sistem. Bakat alamiah sehebat apapun akan mati kutu jika tidak diasah dalam kawah candra di muka yang bernama kompetisi berkesinambungan. Ini adalah tragedi olahraga yang harus kita tolak mentah-mentah. Akar masalahnya sangat jelas terpampang di depan mata kita, Bung. Tidak adanya liga usia dini yang berputar secara konsisten dan kompetitif, ibarat menuntut seorang prajurit memenangkan perang tanpa pernah memberinya medan latihan yang layak. Turnamen jangka pendek yang hanya berlangsung 1 atau 2 minggu tidak akan pernah cukup untuk membangun fondasi stamina, konsistensi, dan mentalitas pemenang sejati. PSSI harus menyadari bahwa tanpa kompetisi maraton yang berputar 10 bulan dalam setahun, potensi atlet kita akan stagnan. Mereka butuh panggung mingguan untuk melakukan kesalahan, belajar, dan berevolusi menjadi monster di lapangan hijau. Maka inilah taktik darurat pertama yang mutlak harus dieksekusi, yaitu sinkronisasi kurikulum. PSSI tidak bisa berjalan sendiri tanpa sinergi dengan klub-klub lokal. Filosofi permainan bola modern yang menuntut tekanan tinggi, progresi bola yang terstruktur, dan pemahaman ruang harus ditanamkan sejak di akademi klub. Para pelatih di level akar rumput wajib meningkatkan lisensi dan pengetahuannya agar selaras dengan tuntutan sepak bola internasional. Pemain muda kita harus dijejali dengan asupan taktik tingkat tinggi setiap hari, sehingga saat mereka berkumpul di tim nasional, pelatih tidak perlu lagi mengajari hal-hal dasar tentang pergerakan tanpa bola. Taktik darurat kedua, Bung. Elite Pro Academy atau kompetisi usia muda harus direvolusi menjadi arena gladiator yang sesungguhnya. Ini bukan lagi sekedar festival sepak bola untuk menggugurkan kewajiban klub semata. Akademi elit harus dikelola layaknya liga profesional dengan standar kompetisi yang ketat, jadwal pertandingan yang padat namun tertata, serta pengawasan mutu gizi dan kebugaran atlet yang presisi. Disinilah mental juara ditempa. Pemain harus terbiasa dengan tekanan tinggi di setiap akhir pekan. Dengan begitu, intensitas permainan dan determinasi tinggi yang sudah menjadi ciri khas anak-anak kita tidak akan menguap begitu saja dimakan waktu. Ini adalah sebuah peringatan tegas bagi federasi dan seluruh pemangku kepentingan. Para pemilik klub yang terhormat, berhentilah berorientasi pada jalan pintas membeli pemain bintang yang sudah jadi. Investasikan dana miliaran rupiah itu untuk membangun akademi berstandar dunia, lapangan latihan berkualitas prima, dan rekrut pelatih usia muda terbaik. Pemangku kepentingan harus dipaksa melalui regulasi yang ketat agar pembinaan usia muda bukan lagi anak tiri dalam industri sepak bola nasional. Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi. Jika Anda ingin memanen gelar juara di masa depan, Anda harus merawat benihnya mulai hari ini. Pemirsa sekalian, mari kita kawal terus mutiara-mutiara bangsa ini. Generasi emas usia 17 ini menolak gugur sebelum berkembang. Mereka memiliki hati sekuat baja, napas kuda yang tak kenal lelah, dan mimpi besar yang menembus batas langit. Bola kini sepenuhnya berada di kaki para petinggi federasi. Dengan kompetisi berjenjang yang tertata apik,
kurikulum yang modern, dan fasilitas akademik kelas 1, tidak ada yang tidak mungkin bagi sepak bola Indonesia. Jangan kubur mimpi luhur mereka dengan manajemen yang amatir. Mari pastikan sayap-sayap muda Garuda ini tidak patah di tengah jalan, melainkan terbang semakin tinggi hingga mampu mencengkram trofi prestisius di kancah dunia. Salam olahraga, jebret!